Salam jumpa sahabat JKB dalam acara Injil dalam Melodi. Episode kali ini kita akan membahas sebuah nyanyian gerejawi yang menjadi berkat bagi umat Kristen di seluruh dunia. Sebuah nyanyian yang diciptakan dengan syair yang begitu menyentuh pikiran, jiwa, dan roh, membangun iman dan menguatkan kita dalam berbagai macam pergumulan hidup. Ya, Kidung Jemaat 460 yang kita kenal dengan judul Jika Jiwaku Berdoa. Ditulis dari sebuah syair dalam bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan pada tahun sekitar 1899 sampai 1970 dengan berbagai macam perubahan dan penyesuaian. Pencipta melodi lagu ini adalah Annie F. Harrison pada tahun 1877. Saudaraku yang terkasih, lagu Kidung Jemaat 460 cukup unik dan menarik karena tidak banyak sumber yang mencatat bagaimana proses terciptanya lagu ini. Namun, tentu ada hal lain yang menarik yang dapat kita gali bersama dalam lagu ini. Saya akan membacakan syair lagu ini yang telah diterjemahkan di dalam buku nyanyian Kidung Jemaat sebagai berikut. Bait pertama, jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bait 2, apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bait ketiga, aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Pada bait pertama kita diajarkan tentang bagaimana hidup beriman sebagai anak Tuhan ketika masalah atau kesulitan-kesulitan hidup tak kunjung usai. Terkadang dalam perjalanan kehidupan, jalan itu tak selalu mulus, ada banyak rintangan, kekecewaan, duka cita, kemalangan, dan masih banyak lainnya. Sampai pada titik akhir kita merasa lelah, tidak ada lagi harap dan daya, seolah semua usaha tidak lagi menjadi penyelesaian masalah. Di titik inilah kita sebagai anak Tuhan, terlebih sebagai orang percaya, diuji sampai di mana iman kita. Syair bait pertama di paragraf awal dikatakan, jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Mengingatkan kita untuk percaya dan yakin bahwa apapun yang Tuhan berikan melalui peristiwa suka maupun duka, semua itu tentu ada maksud dan tujuan Allah di dalamnya. Kalimat ajar aku terima saja pemberian tanganmu adalah bentuk keberserahan diri total atas kondisi dan situasi yang dialami, membiarkan Tuhan bekerja melalui caranya. Namun sebagai manusia kadang kita masih bertanya-tanya atau bahkan mencoba berusaha dengan jalan pikiran sendiri, mencari celah untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya ketika Tuhan memberikan jawaban atas doa kita sendiri justru heran, kagum, dan bahkan tidak memahami apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap persoalan kita. Di akhir paragraf syair kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang memiliki otoritas atas hidup kita. Maka di situ dituliskan, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Ini adalah sikap tunduk sekaligus hormat kita sebagai anak Tuhan terhadap Sang Pemberi Hikmat yang menuntun kita pada jawaban atas doa yang dipanjatkan. Bait kedua dikatakan, apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Frasa ini tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana kita beriman dan percaya, namun kita juga diminta untuk dapat memiliki dan memahami sudut pandang Allah Sang Pemberi Hikmat ketimbang sudut pandang manusia yang penuh kelemahan.
Cara kita melihat persoalan seringkali berbeda dengan cara Tuhan melihat dan memberikan jawaban. Dalam sebuah masalah, sering kita memaksakan keinginan yang sesuai dengan apa yang dirasa dan dipikirkan. Namun justru itu menjadi semakin terlihat tidak ada ujungnya. Apa yang kita dapatkan sebagai jawaban doa terkadang tidak seperti yang diharapkan dan dipikirkan, namun itu yang Tuhan berikan. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku? Biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Ya, tentu bukan hal yang mudah ketika kerapuhan menguasai hidup kita. Di sisi lain kita diminta untuk memahami maksud Tuhan dan sekaligus percaya akan pimpinannya. Sekali lagi di akhir syair bait kedua ini diakhiri dengan kalimat, "Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah." Menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Dan di bait yang terakhir yaitu bait ketiga dituliskan, "Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah." Saudaraku yang terkasih, ketika seseorang mengalami peristiwa yang buruk dalam hidupnya, ada duka cita yang merenggut ketentraman jiwa, kehilangan sanak saudara dan kemalangan lainnya. Tentu tidak mudah untuk melewatinya. Ada rasa takut, khawatir, cemas akan semua hal. Mazmur 23 ayat 4 menjadi pengingat bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Ayat ini di Mazmur selaras dengan syair bait ketiga yang mengatakan, "Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah." Di dalam susah ini, di dalam konteks Mazmur tadi, dikatakan sekalipun dalam lembah kekelaman. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat syair, "Dikau saja perlindungan hidupku." Di dalam teks Mazmur tadi dikatakan bahwa perlindungan-Mu adalah gadamu dan tongkat-Mu itulah yang memberikan perlindungan dan yang menghibur aku. Dan di akhir bait diakhiri dengan kalimat, "Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah." Saudaraku, kita melihat untayan syair dari lagu "Jika Jiwaku Berdoa" yang begitu dalam makna dan dampaknya bagi kita. Ketika doa dipanjatkan dengan kesungguhan hati dan sikap berserah, maka Allah Sang Pemberi Hikmat akan mencurahkan kasih karunia, damai sejahtera yang melingkupi kehidupan kita. Sahabat YKB, sampai di sini pembahasan kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.